khalifah atau yang di bawahnya min wulatil umur wajibatun fi ghairi maksiatillah. Hukumnya wajib selama itu tidak di dalam perkara maksiat kepada Allah. Ingat, wajib selama itu tidak dalam hal maksiat kepada Allah. Kenapa firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masih pada pembahasan hadis yang disebut dalam kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Pembahasan kita terakhir masih pada pembahasan tentang kepemimpinan. Ya. Sebagaimana hadis dari Ma'qil Ibnu Yasar di mana dia waktu itu memberikan nasihat kepada gubernur yakni Abdullah Ibnu Ziyad ketika itu dia menjadi gubernur di daerah Irak. Kalau kita Irak sekarang ya, di masa Muawiyah atau putranya Yazid. Sebagaimana itu mengisahkan nasihatnya apa? Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah muttafaqun alaih. Barang siapa ya atau tidaklah dari hamba di mana Allah ketika amanahkan wakilkan baginya sebuah kepemimpinan, sebuah rakyat, sebuah gembalaan ya, rakyat ya, kemudian dia mati, pada hari kematian dia ternyata dia dalam keadaan apa? Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dia apa? Curang, dia berkhianat ya, dia memberatkan ya, tentunya ini adalah hal-hal yang tidak dimaksudkan syariat, yang semestinya dia mengatur dengan baik dan semisalnya. Illa haramallahu alaihi jannah, melainkan apa? Allah haramkan baginya surga. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui, begitu pentingnya apa namanya? Pemimpin. Begitu pentingnya pemerintahan. Iya. Kalau di masa Rasul setelah wafat, kita kenal dengan khalifah. Khalifah itu pengganti. Adapun kekuasaan yang namanya khilafah. Ya. Khilafah. Nah, khilafah itu kepemimpinan, sebuah kekuasaan. Ya. Sebagaimana di masa kita mungkin ada orang mengatakan, ya kalau sekarang bukan khilafah. Sebenarnya itu hanya beda saja. Ya. Kemarin sudah disampaikan ada istilah Amirul Mukminin, itu dikenal di masa Umar. Dan yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah siapa? Khalifah yang kedua, Umar Ibn Khattab. Setelah itu kembali khilafah. Setelah Khulafaur Rasyidin meninggal menjadi apa? Daulah. Nah, daulah. Sama kita juga kenal kan istilah khilafah, daulah, ya tak? Ini kita semua tahu. Dan ini sama, hanya perbedaan saja kalimat. Perbedaan apa istilahnya, penyebutan atau bahasa. Nah, di masa kita juga kenal namanya amir, itu pemimpin. Kita kenal ada amir safar. Ya tidak? Amir safar berarti apa? Disunahkan ketika kita safar bertiga atau ada rombongan, berarti harus ada amir safar. Sampai ketika ibadah haji juga ada amir. Ya kan? Ada, ditentukan oleh pemerintah. Sampai ada ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter, ya enggak? Itu semua amir bentuknya. Dia yang ngurusi, yang punya tanggung jawab untuk jamaah khusus untuk safar haji tadi, disebut dengan Amirul Hajj. Kita kenal itu.
Ya. Kemudian ada pula yang lebih besar, bisa disebut dengan sultan. Sultan itu sebenarnya juga penguasa. Kita kenal juga al-malik, raja. Ya dah. Ini sebenarnya hanya istilah yang berbeda. Atau disebut Amirul A'zam. Amirul A'zam. Atau dengan kata lain Raisul Bilad, presiden, pemimpin tertinggi. Nah, ini sebenarnya hanya perbedaan istilah, tapi sama sebenarnya penggunaannya. Nah, intinya kekuasaan khilafah itu adalah kedudukan yang besar, tanggung jawab yang besar, mas'uliyatun azimah. Maka dengan kekuasaan kepemimpinan tadi, karena itu adalah kedudukan yang besar, ingat, dan kemudian apa? Tanggung jawabnya juga besar. Ya, kalau yang kita dalam sebuah rumah tangga, suami pemimpin bukan? Pemimpin. Apa bahasanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istri-istrinya. Karena dipakai ar-rijal jamak dari rajul. An-nisa dari kalimat imra'ah. Imra'atani an-nisa. Kenapa kok ada jamak yang lain? Ya karena an-nisa tadi, sehingga ada dalam surah an-nisa. Tidak ada surah ar-rijal, ya enggak? Nah, ada loh ya. Antum pernah lihat di dalam Quran Mushaf surat ar-rijal? Loh, wanita itu luar biasa. Tapi di dalam surat an-nisa disebutkan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti suami ini juga pemimpin. Ya enggak? Sampai istilah ijab qabul, Allah katakan apa? Mitsaqan ghalidho, sebuah ikatan janji yang besar, luar biasa. Maka oleh sebab itu hadis sebagaimana dari Said Al-Khudri bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, setiap kita ini pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan kita. Suami pemimpin bagi istri, anak-anaknya, Allah akan tanya. Istri juga begitu, pemimpin, ya kan? Mengatur urusan rumah tangga, anak-anak, kebutuhan suaminya, begitu. Pemimpin yang al-imamu disebut dengan imam. Kita juga ada bahasa imam, ya kan? Ketika sholat berjamaah ada imam kan? Imam juga, imam sholat jamaah. Tapi dimaksudkan hadis itu siapa? Imam yang tadi, imam yang besar, pemimpin, Amirul A'zam tadi. Ditanya semua, bahkan al-khadimur ra'in, pelayan pun juga pemimpin. Ya tugas dia. Nah, sampai semua, tidak yang tidak ditanya sama Allah. Nah, kembali karena bicara tentang masalah khilafah, supaya kita ini mendudukkannya benar, kita tidak ikut-ikutan, ya kan? Nah, karena kedudukan seperti itu, maka dia itu punya tugas apa? Mengatur perkara-perkara muslimin. Itu mereka khilafah atau khalifah tadi. Dan itu adalah tanggung jawab yang awal tentang permasalahan itu. Maka tentang kepemimpinan itu bahkan fardu kifayah. Kalau ketika harus adanya pemimpin. Kenapa? Li'anna umuran nas la taqumu illa biha. Tidak akan tegak urusan-urusan manusia secara umum, macam-macam, maka tidak akan tegak kecuali, tidak akan berjalan kecuali dengan apa? Kepemimpinan tadi. Ya. Nah, sekarang apa memang itu diperhatikan di dalam syariat Islam? Ternyata benar. Cara yang digunakan di dalam syariat, di dalam sunnah, dalam undang-undang Islam, ketika menunjuk daripada pemimpin yang terbesar, nah yang paling syar'i, maka ini berdasarkan nas. An-nasu alaih minal khalifati sabiq kama fi khilafati Umar ibn al-Khattab fa innaha binasin min Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Itu yang paling
yang paling syar'i. Adanya nas, maksudnya apa? Penunjukan dari khalifah yang sebelumnya menuju untuk berikutnya penggantinya siapa? Sebagaimana siapa? Abu Bakar menunjuk kepada siapa? Umar. Berarti sebenarnya apa yang pernah terjadi dalam syariat, sistem pemerintahan itu, kerajaan itu gak ada masalah, ya kan? Adapun permasalahan yang pernah terjadi ketika di masa Daulah Umayyah, setelah meninggalnya sahabat siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, digantikan untuk siapa? Yazid. Ini juga penunjukan. Tapi di sini masih terjadi khilaf ketika itu di kalangan para sahabat. Sehingga sempat terjadi ketika Zubair, ketika Husain Ibnu Ali belum mau untuk baiat, artinya menerima itu karena beberapa hal yang menjadi catatan. Kenapa harus dia? Hanya itu, masalah itu ijtihad mereka. Mereka sahabat, ada yang lebih baik. Sementara posisinya Zaid ini kan tabi'in, sahabat masih ada, orang-orang yang mulia masih ada. Itu yang dipermasalahkan, hanya itu. Tapi ini di luar ranah kita. Jangan kemudian antum mengambil kesimpulan tuh, buktinya di masa salaf ada yang masih membangkang. Dengan kata lain, antum berpikir apa? Itu bolehnya kita tidak taat lah, itu salah. Istihad antum, ya antum tidak ranah itu, keliru antum. Ya. Nah, tapi sebenarnya posisinya Muawiyah itu memberikan kepada Zaid, kepada siapa? Yazid bin Muawiyah, itu dasarnya tadi. Karena dia ikut sebagaimana Utsman dan yang lainnya. Baik. Jadi barakallahu fikum, dengan nas sebagaimana siapa? Umar ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar. Dan itu disepakati. Adapun kalau Abu Bakar secara nas pantas pun tidak dia? Pantas. Walaupun setelah wafat Rasul terjadi apa? Perbedaan. Ansor merasa yang lebih berhak dibanding Muhajirin, tapi kemudian datanglah Abu Bakar menyebutkan dalil-dalil nas-nas bahwa yang lebih pantas menggantikan khalifah Rasul adalah siapa? Muhajirin. Siapa di antara pendahulu dan orang terbaik Muhajirin? Tidak ada lain kecuali Abu Bakar. Karena dengan nas, satu, orang pertama beriman, kemudian di masa-masa sulit. Kedua, menemani Rasul ketika hijrah, ketika di Gua Thur. Berikutnya, ketika Rasul sakit, siapa yang menggantikan menjadi imam? Abu Bakar. Dalilnya kuat, sehingga mereka pun sudah tidak bisa bantah. Sepakat ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau demikian cara, insya Allah aman. Ya, itu cara yang benar. Kemudian berikutnya, dengan ijtima ahlul halli wal aqd. Nih, tadi nas penunjukan, tentunya ya tadi khalifah yang pertama ini. Kedua caranya apa? Dengan ijtima, kesepakatan ahlul halli wal aqd. Ya, sama. Apakah itu telah ditentukan dari khalifah sebelum? Tapi ini sepakat. Ya, sebagian apa? Khalifah Utsman ini, ya, ketika setelah Umar itu meninggal, yang dibunuh sama siapa? Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Maka terjadi khilaf. Mana yang lebih pantas? Mana yang lebih mulia? Utsman kah? Ali kah? Loh, coba bayangkan antum. Kalau dari sisi zahir, jelas bahwa Utsman menantu Rasul, Ali juga menantu Rasul. Ini semuanya sahabat, ya kan? Tapi mana yang lebih senior? Maka di sini,
Nah, barakallahu fikum. Maka Khalifah Utsman ketika setelah meninggal Umar, maka sepakat ahlul halli wal aqd. Siapa ahlul halli wal aqd? Tidak sebenarnya sistem yang berjalan hari ini. Tidak. Karena ahlul halli wal aqd adalah orang-orang yang memang mereka dari keilmuan tentang agama, mereka ulama. Sebenarnya kalau berpikir tentang permasalahan siasah, politik, siapa yang menjadi seorang politikus, itu adalah ulama yang lebih pantas sebenarnya kalau bicara tentang itu. Karena mereka tahu tentang apa? Syariat Islam, tentang hukum-hukum Islam. Itu sebenarnya. Dan orang-orang yang besar yang mengerti tentang tata negara, itu sebenarnya ahlul halli wal aqd. Jadi bukan seperti sistem kita. Suara rakyat, suaranya semuanya. Seakan-akan apa? Suara rakyat itu yang terbanyak, itu yang menentukan. Bukan. Ingat, tidak seperti itu. Ahlul halli wal aqd. Jadi orang-orang khusus. Jadi yang memang mereka memiliki apa? Dzu ilmin, dzu jahin, punya ilmu, punya kedudukan, punya pemahaman tentang bagaimana negara dan yang lainnya. Bisa dipahami? Kalau itu ada, masya Allah, maka termasuk dengan istimanya al-halli wal aqd, maka telah ditentukan akhirnya khilafah Utsman tadi. Maka sesungguhnya mereka telah ijma, demikian keadaannya. Ya, jadi seperti itu. Baik, bisa dipahami? Nah, itu cara. Nah, ketika apakah itu dengan cara nas, apakah dengan cara kesepakatan alul halli wal aqd, maka di sini mereka adalah pemimpin yang sah, khilafah yang sah, sultan yang sah, amirul azam yang sah. Ingat. Ya, jadi itu. Ada pun yang ketiga, bukan ini dibenarkan. Apa itu? Al-qahru wal ghalabatu. Kama fi khilafati Abdul Malik ibnu Marwan hina qatala ibnu Zubair wa tammat khilafatu lahu. Dia itu menjadi pemimpin, dia itu menjadi presiden, dia menjadi raja, dia menjadi penguasa terbesar dalam sebuah negara. Ternyata itu dengan apa? Dia menaklukkan, atau dia dengan menguasai. Bisa saja dengan cara dia berontak. Ingat, tapi sekali lagi ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Nah, tapi ini pernah terjadi ketika Abdul Malik ibnu Marwan dia membunuh siapa? Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu pernah menjadi khilafah waktu itu. Hanya sebentar. Nah, dan sebagaimana kejadian terjadi di masa-masa daulah apakah Umayyah, apakah Abbasiyah. Tapi sekali lagi, bukan itu dibenarkan dalam syariat, bukan dilegitimasi dengan cara memberontak dapat pemimpin. Tapi andai kata dia itu mendapatkan kepemimpinan dengan cara seperti tadi, ketika dia telah dinobatkan dan direstui dalam arti apa? Kemudian dilantik, maka berarti dia termasuk khilafah, walaupun dengan cara yang tidak disyariatkan tadi. Sehingga sekarang posisinya juga demikian. Bukan kita membenarkan terhadap sistem yang bukan syar'i di negeri kita dengan demokrasinya, bukan. Tapi ketika mereka dengan sistem yang seperti itu, dia sah menjadi presiden, maka itu menjadi presiden. Ada konsekuensi sehingga kita taat kepada dia fil ma'ruf. Bisa dipahami? Tapi ingat, bukan kita melegitimasi sistemnya. Ya, yang menjadi syariat, bukan. Tapi kita mentaati karena mimbab dia menjadi apa? Pemimpin yang sah di negeri itu. Jadi jangan antum katakan sistem ini kan sudah tidak sah, sudah begini-begini kok ditaati. Bukan itu masalahnya. Kalau memang bisa ideal sebagaimana syariat, jalankan. Tapi ini tidak, karena memang pakai sistem demokrasi dengan cara pemilu tadi. Nah, ketika itu dengan sistem itu telah dinobatkan dia presiden, maka berarti dia pemimpin di negeri itu, wajib untuk ditaati. Nah, jadi sistem ada 3 ya. Ini perlu perhatikan. Yang syar'i 2 di atas tadi. Ya, ada pun yang ini jelas tidak dibenarkan. Ya.
dan di dalam bab terjadinya kudeta, misalkan pembenar dalam syariat itu kudeta, ketika benar-benar dalam sebuah pemimpin pemerintahan itu adanya kufrun bawahan, kafir yang nyata. Jadi seperti itu. Tapi ada beberapa syarat, tidak mutlak. Bukan dia sudah kafir maka kita harus gulingkan, tidak. Ada beberapa syarat. Kok ruwet ya? Nah ya memang syariatnya begitu. Jadi makanya di dalam masalah ini bukan hal yang gampang. Dikit-dikit kita apa? Protes, dikit-dikit kita apa? Ya sudah. Allahu Akbar. Enggak begitu. Angkat senjata, berontak, enggak betul. Nah, hukum taat kepada khalifah. Khalifah atau yang di bawahnya min wulatil umur wajibatun fi ghairi maksiatillah. Hukumnya wajib selama itu tidak di dalam perkara maksiat kepada Allah. Ingat, wajib selama itu tidak dalam hal maksiat kepada Allah. Kenapa firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan kepada siapa? Ulil amri minkum. Ingat An-Nisa 59. Siapa ulil amri? Maka di sana ditafsirkan penafsir ahli tafsir, al ulama wal umara. Ulama dan umara. Ulama berarti berbicara tentang masalah fatwa din. Adapun pemimpin permasalahan aturan-aturan yang sifatnya negara. Ya, kita harus taat. Tapi dalam perkara apa tadi? Ketika tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi jangan salah faham. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah bukan berarti itu sebagai ranah antum bolehnya tidak taat dan mengkudeta. Ada syaratnya berikutnya. Ingat, ketaatan kita dalam mimbab apa tadi? Taat kepada Allah. Sama, kita taat kepada ustadz, kita taat kepada ulama, maksudnya ngikuti. Kita taat kepada orang tua, kita taat kepada guru. Dalam apa? Fil ma'ruf. Innama ta'at fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara apa? Taat kepada Allah, dan tidak ada taat kepada makhluk yang bermaksiat kepada siapa? Allah. Kedua orang tua kita juga begitu. Ketika orang tua kita nyuruh kita menyekutukan Allah, boleh tidak taat? Tidak boleh. Apakah kemudian kita langsung amuk orang tua? Kita amuk, kita marah begitu? Ada adabnya, ya apa tidak? Iya, namanya orang tua. Nah, ini perlu dipahami. Sama sebenarnya dengan pemimpin juga begitu aturannya. Ya. Nah, hadis muttafaqun alaih. As-sam'u wat ta'atu 'alal muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Mendengar dan taat kepada muslim di dalam hal apa yang kalian suka atau kalian tidak suka. Ya. Kemudian jangan antum katakan hadis-hadis ayat-ayat ini hanya berlaku kepada pemimpin yang menegakkan syariat Islam. Apa ada persyaratan bahwa dianggap itu sebagai pemimpin muslimin, dianggap sebagai apa? Ulil amri, waliul amr, kemudian harus syariat Islam? Gak ada persyaratan. Muslim. Muslim. Kalau antum meragukan, ya itu urusan antum. Dan kita yakin bahwa pemimpin negeri Indonesia ini pemimpinnya muslimin. Ya tidak? Ya kita lihat lahirnya mereka.
Perkara mereka melakukan yang lain itu beda urusannya. Ya. Dan selama tidak diperintah pada maksiat, ketika diperintah maksiat tidak mendengar, tidak taat. Sama saja, apakah pemimpin imam itu barran, adil, baik, wa huwa al-qa'im bi amrillah, karena pemimpin itu baik, wajib juga taat kita. Apakah dia itu melaksanakan perintah Allah, atau mungkin bahkan dia meninggalkan perintah Allah, atau dia fajir, wa huwa al-fasik, tidak taat, zalim. Ingat nih, illa man wali alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrahu ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yatan min ta'ah. Rawahu Muslim. Perhatikan, kecuali ketika ada orang dia menjadi pemimpin atasnya, ternyata dia pemimpin, dia lihat dia melakukan sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah, maka dia benci apa yang dia lakukan dari kemaksiatan itu kepada Allah. Tapi wala yang zi'anna yatan min ta'atin, dia tidak mencabut ketaatan atau dia memberontak dari ketaatan kepada dia. Jadi bukan berarti ketika pemimpin itu dia bermaksiat, zalim, maka kemudian kita bolehnya memberontak, bolehnya kita tidak taat, bolehnya kita mengangkat senjata. La. Jadi sama ya taatnya, baik dia itu adalah fajir atau adil, barang. Haji, berjihad bersama mereka. Ini aturannya begitu. Jadi antum menjalankan haji bersama mereka. Sekarang kita tanya di Indonesia, hajinya diurus atau tidak? Saya sudah bilang di awal tadi, di backup oleh pemerintah. Terlebih bicara tentang jihad, perang, itu ada aturannya. Madhiyani nafidan, telah berlalu keduanya, dan itu terlaksananya dengan mereka pemimpin. Termasuk sholat Jumat, itu mereka yang urus. Maka kita sholat di belakang mereka walaupun dia fajir, dan itu jaizatan, boleh. Apakah dia itu adil atau dia fujar? Ketika kemudian mereka punya pikiran karena dia fajir, zalim, boleh menyelisih, maka berarti dia punya konsekuensi apa? Mematahkan tongkat muslimin. Berarti apa? Dia telah memberontak dan mencerai-beraikan jamaah muslimin. Kemudian dia berarti telah melakukan keburukan atas mereka. Nah, kemudian ini wajibnya taat. Apakah adil atau tidak adil? Adil atau zalim? Kemudian wal khuruj. Khuruj itu jadi khawarij. Karena khawarij jadi kharij. Artinya apa? Keluar dari ketaatan, memberontak dia. Alal imam muharramun, diharamkan. Kenapa? Karena hadis dari Ubadah ibnu Samit muttafaqun alaih. Hangat ini. Bahkan disebutkan di sana, kami telah berbaiat kepada Rasulullah atas mendengar dan taat. Fi mangsyatina, ketika kami semangat. Jadi berarti pemimpinnya bagus. Atau ketika kami tidak suka, berarti zalim. Ingat, ini baiat ini. Ini sahabat menyebutkan. Ketika kami usrina wa yusrina, kami dalam keadaan sulit. Mungkin bus BBM naik terus, ekonomi susah. Atau ketika kita dimudahkan, wa atharatin alaina, atau bahkan dia mementingkan dirinya, mengambil hak-hak dari kami, hak kami dicabut, enggak diberikan. Coba bayangkan antum, ini baiat para sahabat kepada Rasul. Wa al-nazi'a al-amr ahlah, kami tidak akan mencabut ketaatan, artinya tidak memberontak kepada memang dia sebagai pemimpin. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kalau kamu lihat betul-betul kafir yang nyata, maka ketika itu adanya burhan, bukti untuk kalian nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala.
dan menentukan negeri atau pemimpin itu kafir bukan dzanni. Dan tidak bisa kita kemudian menghukumi secara mutlak ketika orang tidak berhukum dengan hukum Allah kita katakan kafir. Dalil ayatnya jelas Ustaz. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Ini pede dia, percaya diri dia. Lah antum tidak baca di ayat bawahnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah adalah zalim, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah adalah dia fasik. Kok antum pakai yang kafir? Padahal di situ fihi tafsil, ada rinciannya. Kenapa dijatuh kafir? Ada. Ketika apa? Dia mengingkari hukum Allah. Ketika dia apa? Tidak meyakini kebenaran hukum Allah. Ketika dia apa? Menganggap hukum Allah itu rendah dan hina. Ini baru. Apakah antum bisa sama ratakan di negeri ini pemimpinnya begitu semua? Lah. Ini perlu dipahami. Jadi jangan gampang-gampang, karena ini paling laku. Kalau gampang-gampang tidak suka, pemimpinnya langsung dikafirkan. Ranah untuk tidak taat, la haula wala quwwata illa billah. Ini karena waktu membatasi kita ini panjang sekali, Masya Allah. Ya waktunya pendek, sudah habis, mungkin tinggal 2 menit. Tapi Masya Allah saya ingin dan masih di antara para ulama ini mengingatkan kita semua, karena begitu pentingnya pemimpin. Saya ingin esensi pemimpin kayak apa dan apa sebenarnya tugas dia, itu kita harus tahu ranah mereka. Nah ini perlu kita tahu. Kalau tidak tahu, kita anggap enteng nanti. Tayyib, sampai situ dulu karena waktu membatasi kita. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaannya tentang tadi sunnah-sunnah ketika Jumat. Ya, tetap dilaksanakan. Ya tentu adapun mandi tidak Jumatan ya tidak perlu mandi. Cuma gitu aja. Tapi yang lain-lain itu bisa dilaksanakan. Tapi tidak semua. Tadi itu mandi ketika Jumat karena mau Jumatan. Jadi kalau tidak Jumatan ya tidak ada sunnahnya dia mandi Jumat. Ya enggak? Iya. Nek siwak kan itu sunnah secara umum. Ya. Nah, doa waktu baca surat Al-Kahfi iya termasuk. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Yang lainnya adapun karena memang wanita tidak Jumatan kecuali ketika apa? Ya di Masjidil Haram. Karena memang tempat ya dia tetap Jumatan. Itu dilaksanakan tetap. Tayyib. Itu dulu insyaallah taala, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.